Oke, shalom saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali saat ini di dalam perenungan, ya, bertekun dalam perenungan firman Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita memulai, kita akan sama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kami mendengar rekaman video ini, Tuhan menjamah hati kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa hidup kami hidup dalam sebuah gelanggang pertandingan. Ada penonton yang melihat kehidupan kami. Tuhan melihat, ada malaikat-malaikat yang melihat bagaimana kami hidup. Biarlah terus kami berjuang mengandalkan Tuhan, untuk kami terus mengalahkan setiap musuh, tantangan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang datang, yang coba mengganggu kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencana-Mu. Roh Kudus tolong kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku, sama-sama saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Ya, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Ini firman Tuhan, ya, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata begini, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Saudara yang terkasih, kita ini hidup dalam sebuah pertandingan. Bahkan mulai bangun pagi, buka mata pertama sekali, kita sudah ada di dalam gelanggang pertandingan. Ya, kita sudah masuk di dalam arena pertandingan kehidupan. Apakah kita akan memenangkan pertandingan kehidupan tersebut atau tidak? Itu ada di dalam tangan saya dan saudara. Apakah kita akan menjadi pemenang dalam arena gelanggang pertandingan kehidupan tersebut? Sama seperti dalam sebuah stadion sepak bola. Ya. Ada orang yang menonton. Begitu banyak, bahkan lebih banyak penontonnya daripada pemain. Tapi ada pemain, ada pelatih, ada kru, ada tim yang ada di situ. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini berkata bahwa saya dan saudara sebagai murid Kristus, kita bukan penonton yang ada di tribun. Bukan. Tapi kita adalah satu tim. Pemain, pelatih, kru. Ya, ada pemain cadangan, ada pemain utama, ada pelatih di sana. Dalam kehidupan ini, saudara yang terkasih, saya dan saudara, kita adalah pemain. Kita bukan penonton. Yang menjadi penonton, yang menyaksikan kita, firman Tuhan berkata, kita memiliki penonton, itu malaikat-malaikat, bagaikan bintang-bintang di langit. Begitu banyak malaikat-malaikat yang melihat kehidupan saya dan saudara sehari-hari, menyaksikan, bahkan Tuhan menyaksikan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita hidup, kemana arah kehidupan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan berkata di sini, dalam sebuah gelanggang pertandingan dijanjikan akan ada mahkota. Nah, bagi saya dan saudara, memang bukan cuma satu mahkota. Setiap kita yang memenangkan pertandingan kehidupan ini, semua kita akan mendapatkan mahkota. Sama seperti ketika satu tim pemain sepak bola menang, bukan cuma satu orang, bukan cuma kapten saja yang dapat hadiah, tapi satu tim memiliki piala tersebut. Satu tim itu berhak untuk disebut sebagai pemilik atas mahkota yang dibagikan. Demikian juga saya dan saudara-saudara, ketika kita memenangkan pertandingan tersebut, setiap kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan.
Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya untuk saya dan saudara memenangkan pertandingan dalam kehidupan ini? Apa sih pertandingan, apa sih sebenarnya yang kita jalani atau yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Mulai bangun pagi, pertandingan kehidupan yang pertama adalah mungkin ketika saudara menghadapi tantangan. Bisa jadi pertandingannya adalah hari ini, pergumulan tantangan saya, mungkin saudara sedang menghadapi ada utang, ada sakit penyakit, ada masalah dalam pekerjaan, baru bangun pagi, langsung diperhadapkan. Apa yang saudara akan lakukan untuk kehidupan saudara sepanjang hari itu? Mungkin juga ada pertandingan di dalam masalah-masalah keluarga, masalah-masalah dalam pekerjaan, bahkan ada lagi masalah atas diri kita sendiri. Musuh terbesar kita sebenarnya, pertandingan terbesar kita sebenarnya adalah mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan emosi kita, mengalahkan keakuan kita, mengalahkan cinta kita akan mamon, akan uang, cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia. Itu adalah musuh kita yang terbesar. Kemudian musuh yang berikutnya adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Efesus pasal yang ke-6. Dan perjuangan kita untuk melawan roh jahat bukan dengan bom atom, bukan dengan nuklir yang paling ditakutkan oleh bangsa-bangsa hari-hari ini, bukan. Tapi senjata kita adalah, dalam Efesus pasal yang ke-6 berkata, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggangkan kebenaran, baju jirahkan keadilan, ketopong keselamatan, pedang roh firman Tuhan, perisai iman. Itu senjata kita untuk mengalahkan iblis. Nah, bagaimana dengan senjata untuk mengalahkan diri kita sendiri, ego kita? Caranya adalah hidup oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu, keinginan duniamu. Keinginan dunia ini sangat kuat, saudaraku, untuk senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan, mengubah fokus hidup kita yang seharusnya adalah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, totality dengan Tuhan. Tapi cinta dunia berusaha membelokkan hati kita, membelokkan hidup kita, sehingga kita nggak fokus berharap kepada Tuhan, tapi fokus kepada mengandalkan diri sendiri, fokus kepada apa yang harus kumiliki, bagaimana caranya aku memilikinya dengan kekuatannya sendiri, bahkan bisa jadi dengan tipu daya. Tapi saat ini saudara yang terkasih, untuk bisa mengalahkan keinginan daging, keangkuhan hidup, cintakan dunia, cintakan diri sendiri, cintakan mamon, adalah izinkan hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Terus bergaul karib dengan Roh Kudus. Loh, kenapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus, sekali lagi, mungkin beberapa kali saya katakan, Roh Kudus dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, disebut dengan Parakletos, yang artinya adalah sang penolong. Dia adalah penolong kita untuk bisa mengalahkan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, cinta akan mamon, cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia ini. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti semuanya itu. Izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya kita akan kita akan berkemenangan, ya. Kita akan memenangkan pertandingan dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Setiap hari adalah pertandingan. Bahkan sampai kita menutup mata kita yang terakhir, hidup ini adalah pertandingan. Dan percayalah, kekuatan kita yang terbesar untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang ada di dalam Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari firman, melekat dengan Tuhan. Karena kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Biar terus meneguhkan iman kami, menguatkan kami, untuk kami menyadari bahwa hidup kami adalah pertandingan. Dan kami boleh menangkan pertandingan ini ketika kami terus mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup oleh Roh Kudus. Kami percaya setiap hari kami boleh melihat
hari yang penuh dengan kemenangan, hari penuh dengan mujizat, hari penuh dengan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus berkati.